jalan-jalan bareng santri. ACK Channel berkolaborasi dengan para santri untuk mengulik kehidupan santri di pesantren. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang kehidupan santri di pesantren bisa mendengarkan cerita dari mas-masnya. Kita kedatangan tamu langsung dari Sukoharjo. Mas siapa mas? Zaki. Mas Zaki. Dan guru kita Mbah Aris. Gimana mas? Piye. Kehidupan pesantren mana dulu? Oh Iya. Pesantrennya mana mas? Pesantrennya kalau saya itu Darussalam. Semarang. Darussalam. Pernah nyantri di mana saja? Kalau nyantri itu dulu pernah di Kendal Kota. Kendal Kota tepatnya Di Pondok Pesantren Sari Hidayatullah. Sebelahnya Pondok Pesantren Selamat. Nah, itu ada masuk itu pas gardu itu. Iya, tahu. Itu masuk. Pondok Modern Selamat. Jarak 1 kilo. Berapa tahun di sana? Kalau di sana cuma sebulan. Karena di sana itu hitungannya di sana cuma menempati sekedar bimbingan. Wis. Ada bimbingan program dari Ansor untuk perkuliahan. Masuk. Oh, study tour. Perkuliahan. Study tour berarti. Pembekalan. Oh, Pembekalan yes. calon mahasiswa. Mantap. Berarti sekarang mondok di Semarang Iya, sama kuliah. sama kuliah. Ya sudah. Berarti bibit-bibit apa ulama ini. Wah, ini ulama sing lurus temenan saka generasi NU. Mantap, monggo. Amin. Mas Aris berbagi pengalamannya tentang sambang pesantren mondok saka lulus SMP apa SD sama wis mondok ya berbagi karo kanca-kanca ACK kabeh ra. Kalau saya itu mondok ya dibilang lama udah lama. Kalau Mantap. dibilang dekat sebentar sih ya bisa dikatakan dekat. Soalnya kan waktu kita mondok sama kehidupan kita di dunia ini pasti kan lebih lama kita hidup di dunia ini. Yes. Mantap. Kan lama apapun kita di pondok pasti lama hidup di masyarakat. Saya itu mondok dulu pertama kali itu habis lulus SMP, tepatnya di pondok pesantren Hufadzil Quran An-Nur Pamrian. Ya, alhamdulillah di situ suka duka senang apapun ya rasanya seorang pondok. Ngapalinnya susah, kelas apa ya susah, tapi kan ketika apa yang dicita-citakan itu bisa teraih, itu bahagianya luar biasa. Nah, untuk masih mungkin mau bertanya, tukar pikiran, tukar pengalaman tentang dunia santri, tentang agama, wah, monggo sama Mas Aris. Mungkin ahli belum, tapi pengalaman kan sudah banyak. Dari kita, Mas Aris lebih pengalaman tentang agama karena mondok udah sana kesini, wah ilmu udah segudang lah. Untuk Mbah, yo koyo aku ngene iki Mbah. Wis mlebu ning dunia kerja. Kadang ki seakan-akan ki pengen menyerah ngono lho Mbah. Kadang masalah teko terus, kadang ruwet terus. Iki cara nyikapine piye Mbah ben aku bisa sabar terus ngono piye? Itu secara menyikapi itu dari diri kita sendiri. Yang namanya kehidupan itu cobaan pasti ada. Kalau tidak ingin menikmati, tidak ingin merasakan suatu cobaan, janganlah hidup. Wis, Top. mantap wis. Karena hidup itu emang cobaan. Kaya juga cobaan, di mana kita bisa merelasikan apa yang kita punya itu di jalan kebenaran, di jalan yang diridhoi Tuhan. Ketika miskin itu juga cobaan. Cobaannya kita bisa sabar enggak dengan apa yang diberikan kepada kita. Kita bisa menyukuri enggak apa yang dimiliki kita. Itu semua itu cobaan, tergantung kita bisa menyikapinya. Makanya ada suatu di hadis dikatakan di situ, barang siapa yang dia mau menerima dengan apa yang diberikan Allah, barang siapa yang sabar dengan cobaannya yang diberikan Allah, barang siapa yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, maka di situ dikatakan udkhulul jannah.
pasti akan dimasukkan surga. Amin. Amin. Iya. Gimana itu yang penting kita menyikapi apa yang menjadi takdir kita, ya semua diserahkan saja. Mantap. Bagus itu. Ya. Pengalamannya banyak. Ya untuk opong buat sharing, Bang. Mas iki kanggo mungkin aku dhewe pribadi kan rasake wah kadang ki seakan-akan ki cobaan kok tekone iki terus menerus kan kayak ngono. Saiki iki wis rampung kok teko meneh, iki wis rampung teko meneh, ini pernah kok terus menerus ngono lho, Mbak. Ya aku nih. Itu katakan aja. Bilang coba kan. Menurut pendapatnya kan Yo, dia juga pasti itu sama. di sang pesantren kan dunia kuliahan. Mungkin dari segi psikolog atau apa kan masih ada. Terus ini lho, Mbak, ono sing takok orang. Lah yo wong sing maksiat tok pernah duwite akeh terus, tapi dong sing wong sabar, sing wong anu kok pernah ra tau duit, malah uripe pas nangis susah ki nyikapine piye, Mbak? Itu kan sudah dikatakan ini. Pernah dengar lagunya Tiket Akhirat? Pernah, Mbak. Ya, makanya itu kan dikatakan apa itu tiket swarga Regane murah. Nah, Nanging angin akeh sing oke. itu kan gitu toh. Tiket akhir, tiket neraka regane Larang. tapi sing seneng pirang. Dan kan di situ ada suatu jalan menuju itu kan sebenarnya itu murah. Tiket swarga kok murah gimana toh? Nah itu kan di samping kita sedekah. Apa itu senyum aja juga ibadah, apa itu juga ibadah, tergantung kita juga menikmati apa merelaksasinya istilahnya sudah meniatkan. Tiket akhirat itu larangnya apa ya, coba contohnya mau mendem wargin banyak tuh, kayak mau karaoke atau apa kan keluar duit juga banyak. Tapi adelela kok duitnya ono terus ngono lho, Mbak. Nah itu soalnya kan di situ iya berbuatan dosa itu kan di situ nggak digoda sama setan. Ketika seorang itu sudah melakukan suatu perbuatan dosa, itu kan setan sudah dia tidak istilahnya tidak menggoda. Oh itu sudah bisa menjadi teman saya di neraka. Jadi kan ya kan Bener. nggak digoda. Kalau seorang berbuatan baik kan entah itu di depan kita, entah itu di samping kita, di belakang kita, semua itu ada setan yang membisiki. Janganlah begitu, janganlah begitu. Paling ngene lho, Mbak. Dhewe duit. Pernah nak panggawe renggok keapian ki pasang kurang terus. Dung wayang kok ono kanca. Wis, ayo konten ah. Nyanyi ya. Ya ngono ki pernah kok duit ki ono terus. Karaokean. Heeh, pernah ki ono terus lho. Pasti. Pendapat kamu gimana itu? Ya kalau itu tergantung kepada diri kita masing-masing, kembali ke diri masing-masing. Kan keimanan seorang itu ada tingkatannya masing-masing. Kita juga pastinya punya pengalaman di dunia kita yang pasti berpengaruh pada diri kita sendiri. Misal kalau kita mondok ini kan, di situ pasti setiap hari dicekoki agama terus. Otomatis dengan sendirinya perilaku kita, terus pola pikir nanti akan menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan itu. Bisa menjadi benteng tersendiri. Nah, benteng. Berarti pokoknya sangat direkomendasikan kanggo anak-anak sing di anak-anak. Pondok gitu, Mas. Mondok Soalnya gini, benteng generasi seseorang itu kalau di zaman sekarang itu adalah pesantren. Sebab di situ pesantren di samping mengajarkan suatu ilmu agama yang menjadi pedoman kita semua di dunia sampai di akhirat, kan di situ juga diajarkan suatu pelajaran di mana kita itu menjadi manusia yang baik, bisa manfaat dan bermanfaat kepada orang lain. Ya semua itu bisa tergantung diri kita sendiri. Tapi kan di lingkungan pesantren itu bisa istilahnya apa ya? Pageri atau gimana ya?
Paling enggak itu ada yaitu benteng itu tadi ya. Jadi kalau sekolah ya, sekolah itu emang penting. Tapi kan di situ kalau tidak dibekali dengan ilmu agama yang kuat, itu di luar bahaya. Apalagi sekarang dunia elektronik itu lebih canggih. Dunia globalisasi ya. Iya, teknologinya ada. Nah Mas Jaki, pengalaman yang pesantren yang paling mengagumkan Mas? Paling mengagumkan itu pasti ini dialami semua orang. Yang paling saya pesankan itu adalah banyak teman. Di situ banyak juga pengalaman dan juga kita berkumpul bersama-sama. Otomatis kita membentuk suatu ikatan. Nah, ikatan itu kita jaga sampai kita lulus, sampai kita hidup di dunia masing-masing, di lingkungan masing-masing. Makanya kita dikatakan keluarga tanpa kakak ya. Ya, keluarga tanpa kakak. Oke, mantap. Berarti rezeki ora mung duit, tapi konco. Ya, konco. Kayak ini termasuk rezeki, ya ora? Iya. Karena kan pas ya, kayak aku orang Kaliwungu, dia kan mana Mas? Orang Skorjo. Sukorjo. Nah, pas kita main ke Sukorjo, gak tahu makan dia. Kayak pete. Bener. Ya kan bisa lah. Itu kan bisa. Mas sing santri mondok ngene iki harapane kanggo kedepane piye Mas? Ya, Mas Jaki sih apa Mas Haris sih? Oh ya. Oh, Mas Jaki sih. Monggo Mas Jaki. Kalau dari saya yang terpenting itu adalah santri itu jangan apa ya, jangan terlalu menutup diri lah. Yang terpenting adalah mereka atau kita semua ini harus mampu untuk menunjukkan bahwa kita ini mempunyai bakat, mempunyai potensi untuk mengembangkan diri lebih lanjut gitu loh. Misal kita kan pasti udah bisa ngaji. Yang apa menjadi pikiran banyak orang itu kalau udah ngaji pasti kembali ke desa. Ke desa masing-masing, mengembangkan desa. Tapi kan itu tidak cukup hanya segitu saja, bisa dieksplor lagi. Mungkin mau berkuliah atau mungkin bisa saja melanjutkan mondok kemana lagi gitu kan. Paling tidak membuka diri, tapi jangan sampai menutup diri. Jangan sampai itu berlebihan, membuka diri dalam artian masuk ke organisasi radikal. Nah, itu tidak. Nah, itu bahaya. Itu yang terpenting karena pastinya kalau anak pondok itu kan identik dengan cara ngajinya itu yang tidak seperti sekarang ya, banyak organisasi-organisasi liberal. Pasti bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Yang terpenting itu kalau menurut saya. Mas Haris. Mbah Yai. Kanggo santri Mbah Yai. Harapannya santri iki Mbah Yai. Pesan-pesan lah. Harapan seorang santri sih di situ kita sebagai seorang santri itu ya mudah-mudahan semua santri itu bisa disetarakan dengan pendidikan formal. Dalam arti itu seperti kemarin itu sudah disahkan, tapi benar atau tidaknya nggak tahu. Seperti tingkatan lulusan SD, SMP gitu ya. Ya, lulusan pondok tingkatan ini atau tingkatan apa itu setara dengan S1. Formalitas ijazahnya itu santri Standar. disetandarkan sama pendidikan formal. Itu harapan kita. Soalnya kita seorang santri itu kadang bisa kadang dipandang remah karena tidak punya ijazah, itu kadang ada. Ya kadang dipandang lebih tapi itu kan pandangan orang lain itu masing-masing seperti itu. Apalagi ini mendekati hari santri, harapan kita semua sebagai santri itu yang penting di samping bisa bermanfaat bagi masyarakat, ya bangsa, agama. Siap, mantap ya. Ngendikane Habib Syekh itu santri ojo mikir apa-apa, tapi santri itu mesti bisa dadi apa-apa. Masuk.
orang mau ngaji toh. Iya. Jadi ini ngaji lo tani yo iso. Orang gengsi wah. Mosok Kabeh diajarke. Iya, kabeh juga saya lho kuwi nek wis terjun ning masyarakat yo tani yo oke siap. Bangunan yo oke yo Siap. siap. Kantoran siap. Oke siap. Yang penting kan Apa meneh apa yang wis disetarakan kayak mau kayak harapannya sampean S1, S2 apa meneh D3 bisa jadi guru, bisa jadi anu kan wis gampang iso berkembang meneh ya Mas. Jadi iso mosok saka gampangane nyantri ning kota mulai ning desa kok malah tambah desa kan ora. Berarti saka kota kudu iso mengkotakan desane. Wis jos Mas Ari. ya bisa menjunjung lebih tinggi. Oh, jos, mantap. Ampun. Oke teman-teman, itu harapan dari santri. Semoga kedepannya lebih baik untuk tatanan santri tetap maju. Selamat dari santri nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita ACK Channel di segmen berikutnya. Masih ya Mas ya. Siap, thank you Mas. Tak pamit. Aku mau terus Bang. Melu beli. Yo aku Pak. Ah, matur. Oh, ya.